Tiga. Yuk, Syabil A. Sorry, Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna, halo. Mana suaranya Karang Taruna? Semangat tidak ini? Sekali lagi, yel-yelnya mana Karang Taruna? Oh, tidak siapkan yel-yelnya. Baik. Para dewan juri yang kami hormati, Karang Taruna menjadi peserta lomba nomor urut 1. Sesuai dengan kesepakatan, waktunya 10 menit. Diusahakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi. Sekarang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari organisasi Karang Taruna Kabupaten Kaimana. Organisasi Karang Taruna Kabupaten Kaimana berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Kaimana tentang isu-isu sosial yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Next. Bapak Ibu para peserta, di mana kita tahu bersama bahwa Kabupaten Kaimana adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Papua Barat yang sedang mengalami perkembangan. Seiring dengan berjalannya waktu, Kabupaten Kaimana terus mengalami kemajuan yang positif, baik di bidang pemerintahan maupun juga di bidang sosial masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kemajuan tersebut, ada juga persoalan-persoalan yang sifatnya negatif secara masif dan sifatnya destruktif bagi kehidupan sosial masyarakat, bagi juga penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Kaimana. Berkaitan dengan persoalan tersebut, maka Karang Taruna Kabupaten Kaimana sebagai mitra pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten Kaimana hadir untuk memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Sebagaimana di dalam Permensos tahun 2025, Permensos nomor 25 tahun 2019, di sana disampaikan bahwa salah satu peran dan fungsi Karang Taruna adalah berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah sosial. Next. Salah satu inilah latar belakangnya menginisiasi kami organisasi Karang Taruna untuk melakukan inovasi dalam penyajian materi sosialisasi bahkan edukasi lewat platform media sosial. Di antaranya banyak masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Berikutnya informasi yang menyebar dengan cepat, namun validasi dan kualitas serta akurasi informasi tidak terjadi. Kemudian banyak pula bisa informasi yang tidak valid itu dapat inilah media sosial yang kami Karang Taruna sediakan sebagai inovasi sajian materi sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat di Kabupaten Kaimana. Platform adalah YouTube dengan atau kata kunci colok-colok podcast.
Ya kita bergaya jalan-jalan podcast ini karena lebih bernuansa dan berlokal untuk beberapa peserta atau pemirsa untuk memudahkan mereka untuk mengakses informasi yang harus disediakan di internet. Dan ini yang sudah kami jalankan dari tahun 2003, itu kesehatan. Kita menyajikan informasi dengan menyampaikan situasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kaimana khususnya di bidang kesehatan, yaitu di mana tingginya angka kematian akibat penyakit-penyakit menular dan tidak menular. Sebagai narasumber narasumber yang kami hadirkan adalah dari bidang kesehatan yang memahami terkait dengan persoalan-persoalan tersebut dengan tema sehat itu mahal. Berikutnya kami juga mengangkat terkait perlindungan perempuan dan anak. Perlindungan dan perempuan anak ini kami angkat karena tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kaimana ini sangat tinggi. Kami dapat menyaksikan di lingkungan sekitar kita, tapi juga kami memperoleh informasi dari Polres Kabupaten Kaimana. Sebagai narasumber, kami hadirkan Kepala Badan Reserse atau Bareskrim Polres Kaimana, tapi juga dari Dinas Perempuan dan Anak Kabupaten Kaimana. Berikut juga kami juga menyajikan edukasi terkait dengan wirausaha. Ya, kami menghadirkan narasumbernya adalah salah satu pengusaha muda Kaimana yang sukses berdarah Tionghoa. Kami hadirkan untuk membagi trik-trik untuk bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak muda di Kaimana agar mereka terjun dalam wirausaha. Karena persoalan 5 menit kurang. Kemudian politik juga kami hadirkan untuk menjawab tantangan atau intensitas politik yang terjadi di tahun 2024. Baik, next. Inilah manfaat dari platform media sosial, yaitu meningkatkan literasi, digitalisasi, mencegah penyebaran hoax dan informasi keliru, memberikan edukasi dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat, membangun kesadaran dan persaingan, mendorong inovasi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Next. Inilah dampak platform media sosial dari Colo-Colo Podcast untuk pemerintah, yaitu meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, mengambil keputusan berbasis data, efisiensi birokrasi, penguatan layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampaknya kepada masyarakat yaitu kemudahan memperoleh informasi yang akurat, peningkatan pengetahuan dan literasi, memberikan edukasi guna peningkatan kesiapsiagaan lebih baik. Tentunya inovasi yang kami lakukan ini bentuknya replikasi. Banyak yang sudah melakukan, tetapi kami menyediakan ini lebih kepada konteks persoalan yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Dan tentunya aplikatif, setiap informasi yang kami sampaikan, masyarakat dapat menerima dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Next. Kami juga mempunyai planning atau program inovasi ke depan yang akan kami laksanakan di tahun ini, yaitu tentang gerakan desa transparan dan dua Fornita atau form aspirasi digital masyarakat. Latar belakang dan pada program yang kami sudah senangkan ini adalah rendahnya kredibilitas warga dalam proses perencanaan dan pengawasan desa. Kedua, kurangnya akses masyarakat terhadap informasi. Penggunaan anggaran desa. Kedua, dan seterusnya juga pelayanan penggunaan dana desa akibat tingginya transparansi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan berpotensi menghambat pembangunan. Next. Jadi pemerintah desa transparan.
Karang Taruna bersama pihak pemerintah dan masyarakat desa membantu membuat papan informasi baik digital maupun manual yang berisi informasi berupa realisasi dana desa, alokasi Satu dana menit. desa, dan proyek pembangunan. Dan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan kontrol sosial terhadap penggunaan dana desa di kampung-kampung. Next. Informasi Fordita atau Forum Aspirasi Digital Masyarakat. Ketika ada kendala atau indikasi-indikasi penyalahgunaan dana desa di kampung, masyarakat bisa langsung menyampaikan aduan kepada instansi terkait lewat blog atau Facebook yang kami sediakan. Next. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga inovasi yang kami lakukan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mengajak kita semua menyaksikan sepintas video dari setiap kegiatan yang sudah kami Karang Taruna Kabupaten Kaimana lakukan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti lomba inovasi Kaimana. Tadi cukup baik ya, inovasinya. Mungkin ya, saya tanyakan tadi dengan saya kurang paham ya tentang itu. Jadi mungkin saya tanyakan siapa saja yang dilibatkan dalam produksi misalnya muda atau dari anak-anak muda, bahkan juga dari stakeholder yang kami mengundang sebagai narasumber agar apa yang mereka sampaikan itu benar-benar adalah informasi yang memiliki urasi atau konteks. Sebagaimana tadi dalam video tersebut kami mengundang beberapa narasumber, ada dari ketua KPI, ada dari kepala Banes Reserse Banes Polres Kaimana, kemudian juga ada dari dinas terkait seperti misalnya perempuan dan cowok. Ini tujuannya mereka kami hadirkan supaya mereka bisa memberikan penjelasan terkait dengan persoalan yang dihadapi, persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Kaimana. Nah, terkait dengan masyarakat yang bagaimana masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi tersebut lewat media sosial atau internet ini, kami juga selain melakukan edukasi dengan platform media sosial yang ada, kami juga langsung turun lapangan dan melakukan sosialisasi baik di tingkat sekolah maupun di masyarakat. Beberapa tahun lalu, 1-2 tahun lalu kami lakukan itu melibatkan
semua anak-anak sekolah, ya, dan di dalam itu kami libatkan sekretariat seperti hotel, ya, terus dari dinas-dinas terkait, dinas sosial dan dinas perempuan, pemberdayaan perempuan dan demikian. Ya. Iya, awalnya kalau tidak salah saya 3 pintu. Saya sekali cuma dipakai 1. Harusnya tadi itu 3. Pak Tuhan karena harusnya 3. Sehingga peluang untuk menang lebih banyak. Itu saran saya nanti coba yang 2 tadi, 2 terakhir. Akhirnya kan kita tidak dapat informasi yang komprehensif terkait 2 terakhir tadi. Karena itu sebenarnya bagus ini. Karena tidak semua organisasi kemasyarakatan sudah berani buka semacam kanal pengaduan, kemudian tadi apa satu lagi, transparansi dana desa. Itu sangat sama saya mungkin tahun depan 2 terakhir di. Nah, itu yang masukan dari saya. Ini sudah berapa tahun? Jangan podcast. Kita podcastnya sudah dari 2003. 2023. Narasumbernya sudah berapa kali? Baru nih, kurang lebih, karena kita tidak, kalau dalam 1 bulan itu atau dalam 2 bulan kemudian baru kita dapat podcast lagi. Jadi kalau tidak salah narasumbernya sudah sekitar 6 orang yang kami hadirkan Dari 2023. Iya. So saya tanya itu karena salah satu indikator penilaiannya adalah kolaborasi dengan stakeholder lain. Begitu. Jadi mungkin kalau ke depan ada itu inovasi mungkin lebih kepada tadi menggali lebih banyak, nanti minta ke Pak Kadin apa sih? Kak Arisa beda loh kayak ini poinnya ini sama Saya berharap Iya, nggak bisa tinggi, nggak bisa tinggi. Belum tinggi, bikin tinggi kalau penerimaan itu karena banyak yang Iya, ikutnya ya, Nah, itu kalau yang lainnya 1-2 1-2. kan dia beda ininya kan. tahun-tahun ke depan. Jadi pendanaannya kami dari dana kalangan swadaya, sumbangan gitu ya. Oke. Iya, banyak. Terima kasih banyak. ya, Ya. terima kasih Bapak. Tadi terkait dengan dua program yang tadi di depan itu baru wacana. Rencananya kami akan laksanakan tahun ini. Saya di tahun berikutnya kami kata baik. Iya, mungkin dari saya senang anak-anak Jadinya semua tadi. yang mau mengembangkan Semua tapi kecil loh. potensinya di tangan taruna, tepuk tangan dulu untuk anak-anak yang kita tanyakan terkait inovasi ini. Pastikan sudah tahu visi dan misi dan Kayak betul-betul nangkap Kabupaten maksudnya apa? Sleman. Kira-kira Tapi saya mau tanya yang langsung saja kalau Iya, bisa. Iya. Saya belum hafal itu terkait dengan apa angka visinya dari angka 1 sampai berapa saya belum hafal. Tapi tentunya saya kira inovasi yang kami lakukan ini relevan dengan program pemerintah daerah saat ini karena tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan isu-isu sosial yang terjadi, baik isu sosial, politik, pendidikan, kesehatan. Ya, harusnya kan kalau anak-anak muda ini kan lebih paham, lebih cepat menangkap, apalagi ini isu-isu yang selalu diangkat dengan media ya, maksudnya yang mengembangkan, apalagi politik. Sudah harus persis tahu visi-misi dan kabupaten ini sendiri bisa mengingatkan dengan misi dan kabupaten ini itu apa. Seperti tadi sudah bagus mengatakan, sudah sangat bagus. Cuma ya aku dengar tadi dari 2023
2023 tapi baru mau mengikuti ini inovasi ini sudah beberapa kali. Oh iya, berdoa semoga yang menang ya. Amin ya, terima kasih. Ada waktu. Baik, kalau saya dalam sedikit, saya sangat menanggap terkait dengan oleh perusahaan ini kan kalau masalah fokus dengan YouTube dan media sosial seperti Instagram seperti itu. Dan mungkin kedepannya karena masih ada beroperasi lagi yang tadi direncanakan ya, mungkin tahun ini akan diimplementasikan seperti itu. Mungkin kami menyarankan kalau pertanyaan dari suara pihak ketiga mungkin bisa dibuatkan platform tersendiri seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan media sosial yang sudah ada seperti YouTube ataupun IG, X atau yang lain ya, saya kira itu sudah sangat familiar sekali, bisa digunakan di mana saja. Tapi kalau kita menggunakan platform yang lain, nah itu mungkin nanti ada ciri khas dari mana, karakter taruna kayak mana, anak muda membuat platform tersendiri seperti itu, berbasis web atau mungkin yang sederhana website atau web public. Mungkin website saja seperti itu sehingga akan lebih menarik dari teman-teman yang nantinya mungkin pegawai yang akan lebih tertarik menggunakan mengakses seperti itu. Sehingga kita lebih tahu ada berapa setiap hari yang mengakses, yang melihat. Jadi kita ketertarikan masyarakat dan juga orang yang lebih memanfaat lebih diketahui seperti itu. Selain menggunakan medsos, mungkin medsos tetap, tetapi sebagai bahan publikasi seperti itu. Tetapi ada platform khusus yang nantinya bisa menjadi ciri khas. Ini itu tentang lain. Terima kasih untuk masukan kami. Bangga terus kepada